Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Serlina dengan NIM 123260017. Saya Maharani Nurul Aisyah dengan NIM 123260016. Di sini kami mewakili dua anggota kelompok kami, yaitu Perli Faradila dengan NIM 122260007. dan Fasya Renata Putri dengan NIM 124260073. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proposal PKM kewirausahaan kami. Proposal kami berjudul Morkis Moringa Cookies. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Serlina, dengan NIM 123260017, Maharani Nurul Aisyah, Perli Faradila, dan Fasya Renata Putri. Latar belakang proposal kami yaitu Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi masalah gizi yang disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang, banyak orang yang tidak memperhatikan keragaman konsumsi makanan dan kebutuhan tubuh akan energi, serta proporsi makanan yang tepat. Kurangnya asupan gizi dapat menyebabkan defisit nutrisi yang membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan sehat yang kaya nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan tubuh. Salah satu pilihan makanan sehat yang kaya gizi adalah kelor dan kacang almond. Kelor mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, C, E, kalsium, zat besi, dan protein, serta antioksidan yang dapat melawan radikal bebas. Di sisi lain, kacang almond kaya akan lemak sehat, protein, serta serat, vitamin E, magnesium, dan mangan yang mendukung kesehatan jantung. Kombinasi keduanya menyediakan gizi yang seimbang dan dapat digunakan sebagai alternatif camilan sehat, terutama bagi ibu menyusui untuk meningkatkan produksi ASI dan hormon prolaktin. Tujuan dari proposal kami yaitu yang pertama, mengetahui cara pengolahan daun kelor dengan kombinasi kacang almond menjadi soft cookies atau morkis sebagai inovasi camilan untuk mendukung gizi seimbang. Tujuan yang kedua, mengetahui peluang pemasaran produk morkis inovasi soft cookies sehat berbahan daun kelor dengan kombinasi kacang almond untuk mendukung gizi seimbang. Luaran yang diharapkan dari proposal kami yaitu terciptanya inovasi sop cookie sehat berbahan daun kelor dengan kombinasi kacang almond sebagai sumber makanan baru. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovatif mahasiswa dan masyarakat dalam rangka menemukan hasil karya yang tepat guna. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi kalangan mahasiswa maupun masyarakat luas yang berpotensi mengembangkan usaha dalam skala besar. Manfaat dari program kami program ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan, serta bagi masyarakat itu sendiri, yaitu mendapatkan camilan inovatif dari daun kelor dan almond untuk gizi seimbang dan kesehatan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Usaha kami berkembang dari pengolahan menjadi pemasaran. Produk yang dibuat diberi nama Morkis atau Moringa Cookies. Morkis adalah soft cookies sehat berbahan daun kelor dengan kombinasi kacang almond untuk mendukung gizi seimbang, terutama pada anak-anak dan sebagai pelancar ASI pada ibu menyusui. Peluang usaha kami kami tuliskan dalam analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan. Yang pertama, Morkis adalah produk soft cookies dengan kandungan bahan dari daun kelor yang kaya akan nutrisi sehingga dapat meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, Morkis dapat menjadi camilan alternatif yang lebih bergizi dan rendah gula dibandingkan soft cookies pada umumnya. Weakness, yaitu kelemahannya,
Sebagian konsumen masih ada yang belum familiar dengan rasa dan aroma daun kelor. Yang kedua, diperlukan biaya yang sedikit lebih tinggi karena bahan baku khusus yang lebih memerlukan biaya tambahan. Opportunity, peluangnya, yakni Morkis menjadi alternatif camilan bergizi bagi banyak konsumen, terutama anak-anak. Yang kedua, Morkis dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, usia, dan kondisi. Kondisi konsumen di Indonesia yang semakin konsumtif dan ingin mencoba hal baru. Yang ketiga, threat atau ancaman. Banyak produsen soft cookies dengan branding besar sehingga dapat menghambat produk Morkis. Yang kedua, konsumen yang sudah terbiasa dengan camilan konvensional mungkin tidak tertarik untuk mencoba produk baru. Strategi permasaran dari produk kami yaitu kebijakan produk. Usaha ini bergerak dalam bidang produksi dan distribusi. Produknya adalah makanan dan proses produksinya adalah industri rumahan. Kebijakan harga dari produk kami yaitu harga yang dipasarkan kepada konsumen yaitu sebesar Rp20.000 per 100 gram cookies. Lalu kebijakan promosi kami yaitu promosi produk dilakukan dengan membuat pamflet, poster, dan leaflet, serta melalui informasi digital yang ditemukan di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan website lainnya. Promosi awal produk seperti penurunan harga untuk menarik pelanggan. Analisis kelayakan usaha kami, yakni di tabel tersebut, yakni tabel biaya tetap, di mana barang-barang yang kami gunakan untuk pembuatan produk Morkis. Yakni ada oven, whisker, blender, baskom, ayakan, spatula, sendok takar, scoop ice cream, talenan, timbangan digital, baking paper, loyang, plastik wrap, kemasan atau packaging, serta stiker. Dan daftar harga terlampir. Selanjutnya, itu ada biaya tidak tetap atau variable cost dengan berikut barang-barangnya seperti tepung terigu, brown sugar, butter, telur, gula pasir, garam, vanilla ekstrak, kacang almond, dan baking powder. Berikut dengan kuantitas serta harga satuannya yang terlampir. Dan menghabiskan total semuanya sebesar Rp301.617. Lalu selanjutnya ada analisis BEP. Di analisis BEP ini ada jenis biaya seperti total biaya produksi, harga pokok penjualan, pendapatan, keuntungan, break-even point, dan payback period dengan uraian dan total terlampir. Selanjutnya itu ada di metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ini, yang pertama ada perencanaan atau planning. Persiapan merupakan bagian dari perencanaan atau planning. Jadi bahan baku, tempat produksi, perencanaan biaya, instruksi tenaga kerja, dan persiapan peralatan produksi pendukung bisnis adalah semua bagian dari proses persiapan. Persiapan dilakukan untuk mengurangi risiko dan mengarahkan upaya ke tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada pelaksanaan atau actuating. Berikut adalah alat dan juga bahan yang kami gunakan. Alat ada oven, whisker, blender, baskom, ayakan, timbangan, spatula, sendok takar, scoop ice cream, talenan, baking paper, loyang, plastic wrap, kemasan. Dan bahan itu ada daun kelor, tepung terigu, brown sugar, butter, telur, garam, gula pasir, vanilla ekstrak, kacang almond, dan juga baking powder. Berikut adalah cara pembuatan bubuk daun kelor. Jadi yang pertama dipilih daun kelor yang masih hijau lalu pisahkan dari tangkai daunnya. Yang kedua dicuci bersih daun kelor dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga dikeringkan daun kelor yang sudah dicuci. Pengeringan dengan sinar matahari memerlukan waktu kurang lebih 1 sampai 2 hari tergantung dari faktor cuaca. Jika menggunakan oven memerlukan sekitar 1 sampai 2 jam tergantung pada suhu yang digunakan. Lalu setelah kering, daun kelor dihaluskan menggunakan blender lalu diayak. Dan bubuk daun kelor yang sudah diayak kemudian akan siap digunakan.
Lalu, cara pembuatan soft cookies dari daun kelor. Yang pertama, itu dimasukkan mentega, brown sugar, gula pasir, dan telur. Lalu aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker. Yang kedua, dimasukkan tepung terigu, bubuk daun kelor, baking powder, garam, dan bubuk matcha agar warna soft cookies terlihat menarik. Dan aduk hingga rata. Dipanggang kacang almond sekitar 10-12 menit pada suhu 160-170 derajat Celcius, lalu dicincang kasar. Kemudian dimasukkan cincang kacang almond ke dalam adonan dan aduk kembali hingga tercampur rata. Didinginkan adonan dengan ditutup plastik wrap di lemari pendingin selama kurang lebih 30-60 menit. Kemudian diambil adonan dengan scoop ice cream sebanyak 25 gram tiap adonan dan letakkan adonan di atas loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper. Lalu eh, Celcius selama 10 menit api atas bawah. Kemudian tunggu hingga soft cookies mencapai suhu ruang dan dikemas. Kemudian ada pemasaran atau marketing. Pemasaran atau marketing dilakukan dengan promosi online seperti video iklan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan web lainnya. Serta promosi offline seperti melalui pamflet, poster, dan leaflet yang diberikan secara langsung kepada konsumen. Lalu ada pelaporan atau reporting. Jadi proposal ini dibuat untuk memberikan informasi tentang proses produksi, keuangan, dan juga promosi produk. Laporan ini diharapkan berguna untuk evaluasi kegiatan PKM sebelumnya dan untuk penyusunan proposal dan laporan PKM yang mendatang. Lalu ada biaya dan jadwal kegiatan. Berikut adalah anggaran biaya dengan jenis pengeluaran seperti peralatan penunjang dan produksi, bahan habis pakai, transportasi, dan lain-lain yang menghabiskan total biaya sebesar Rp4.944.617. Yang terakhir ada jadwal kegiatan. Berikut adalah jadwal kegiatan yang kami lakukan dengan uraian kegiatan. Di bulan pertama itu ada pengadaan alat dan bahan, lalu menyiapkan rancangan pembuatan produk, lalu di bulan kedua itu ada proses produksi, di bulan ketiga ada evaluasi produk, dan di bulan keempat ada penyusunan laporan akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.